Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala an-nakiratu wal ma'rifatu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memulai pembahasan mengenai isim yang nakirah dan ma'rifah. Qauluhu faslun alismu darbani. Beliau kemudian mengutip perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, pasal atau pembahasan bahwa isim itu ada dua jenis. Nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin ka rajulin. Yang pertama adalah isim nakirah. Dia adalah isim yang tersiar mengenai jenis yang ada atau wujud, sebagaimana kata rajulin. Au muqaddarin kasyamsin, atau nama yang tersiar mengenai suatu jenis yang diperkirakan, sebagaimana syamsin. Wa ma'rifatun wa hiya sittatun. Dan isim ma'rifah yang nanti akan datang penjelasannya itu ada 6 menurut beliau. Alismu bi'atibarit tankiri wa ta'rifi darbani. Isim dari sisi nakirah dan ma'rifatnya itu ada dua macam. Al-awwalu nakiratun. Yang pertama adalah nakirah. Al-thani ma'rifatun. Yang kedua adalah ma'rifah. Fan-nakiratu ma sya'a fi jinsin mawjudin au muqaddarin. Maka isim nakirah adalah apa-apa yang tersiar mengenai suatu jenis, baik itu yang wujud maupun yang diperkirakan. Ai an-nakiratu ismun yadullu ala wahidin walakinnahu ghairu muayyanin. Jadi nakirah itu adalah isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tunggal, namun walakinnahu ghairu muayyanin, namun sesuatu yang tunggal tersebut tidak tertentu. Li'annahu fardun syai'un fi afradil jinsi. Karena isim tersebut, isim nakirah itu menggambarkan suatu individu yang tersiar dari individu-individu dari suatu jenis. Jadi kaidah nakirah dan ma'rifat itu adalah kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Namun mungkin dalam bahasa Indonesia awalnya mungkin kurang mudah difahami karena bahasa kita sendiri tidak memiliki kaidah tersebut. Sehingga biasanya nanti yang ma'rifat itu ditambah tertentu atau itu seperti itu. Berbeda dengan bahasa Inggris mungkin akan lebih mudah memahami apa itu nakirah dan ma'rifah, karena bisa ditambah the dan e. Fa kalimatu talibin la tadullu ala talibin muayyanin. Misalnya ada suatu kata yaitu talibun, seorang pelajar. Maka kata tersebut tidak menunjukkan akan seorang pelajar yang tertentu. Li'annahu lafdhun syai'un fi jami'i afradit tullabi. Karena lafadz talibun itu adalah lafadz yang tersiar atau lafadz yang dikenal mengenai seluruh individu-individu pelajar. Min Zaidin wa Amrin wa Bakrin wa ghairihim. Bisa jadi itu Zaid. Jadi kumpulan pelajar itu ada Zaid, ada Amr, ada Bakar,
dan juga selainnya. La yakhussu fardan bi'ainihi. Nah, kata talib ini itu tidak dikhususkan ya salah satu individu ya secara hakikatnya. Wa hadzal jinsu nau'ani. Nah, jenis ini ya jenis nakirah ini ada dua jenis. Ya, awalu atau awalan yang pertama adalah jinsun maujudun fil khariji ta'adduduhu. Yang pertama adalah jenis yang wujud atau dapat ditemukan di luar sana. Ya, dan kita dapat menemukannya dalam jumlah yang berbilang. Ya, artinya ada banyak di luar sana. Kalafzi rajulin wa talibin wa kitabin. Ya, sebagaimana kata rajulun, ya laki-laki, ada banyak laki-laki. Talibun, pelajar. Nah, ada banyak juga pelajar di luar sana. Wa kitabun. Ya, kitab itu juga di luar sana ada banyak. Fakullun minha syai'un fi jinsir rijali wattullabi wal kutubi. Ya maka tiap kata itu, yaitu rajulun, talibun, dan kitabun, itu tersiar ya untuk menjelaskan suatu jenis ya para lelaki ya atau jenis pelajar-pelajar atau buku-buku. Wa ta'adduduhu fil khariji maujudun musyahadun. Ya, dan berbilangnya laki-laki, pelajar, dan kitab di luar sana itu sesuatu yang wujud yang dapat disaksikan. Tsaniyan, yang kedua, jinsun muqaddarun wujudu ta'addudihi fil khariji. Yang kedua adalah jenis yang diperkirakan. Ya, diperkirakan wujudnya secara berbilang di luar sana. Ya, jadi tidak kemudian nampak begitu, namun hanya diperkirakan. Ka syamsin. Contohnya di sini adalah matahari. Fa innaha maudu'atun lima kana kaukaban nahariyan yazilu dhuhuruhu wujudal laili. Karena kata syamsun ini itu digunakan untuk satu bintang yang muncul pada siang hari, yang kemunculannya itu dapat hilang ketika datangnya malam. Ya, jadi yang namanya matahari itu nama yang digunakan untuk satu bintang yang ada pada siang hari, yang bintang itu akan menghilang ketika datangnya malam. Fahaqquha an tasduqa ala muta'addidin. Ya, maka sebenarnya kata syamsun ini itu memungkinkan untuk digunakan untuk benda-benda yang lain yang memiliki sifat seperti itu. Kama anna rajulan kadzalika. Ya, sebagaimana kata rajul itu bisa digunakan untuk siapapun laki-laki yang memenuhi ya definisi dari laki-laki. Wa innama takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afradin lahu fil khariji. Ya, namun kata syamsun ini tidak digunakan untuk benda selain itu, benda selain satu bintang yang ada pada siang hari tersebut. Dari mana? Sebab dari sisi tidak adanya benda lain atau individu lain yang memenuhi syarat tersebut di luar sana. Ya, kalau siang hari, ya kita hanya melihat satu bintang di atas, yaitu matahari itu sendiri. Walau wujidat lakana hadzal lafdhu salihan, adalah hanya di sini ya. Walau wujidat lakana hadzal lafdhu salihan laha. Ya kalau misalnya ya di siang hari itu kita menemukan ada benda lain selain matahari, ya, yang di langit sana, bintang sana, ya kalau ada, maka lafadz syamsun ini itu juga memungkinkan untuk berlaku untuk benda tersebut.
Ya, walaupun kenyataannya tidak ada. Wan nakiratu laha alamatani. Dan nakirah itu baginya memiliki dua tanda. Ya, al-ula an taqbala al wa tu'athiru fiha at-ta'rifu. Ya. Tanda nakirah yang pertama adalah dia itu bisa menerima al. Ya, yang dengan al tersebut, ya, maka akan mengakibatkan isim nakirah tersebut menjadi ma'rifat. Ya, mithla kitabin, ya, contohnya kitabun, ya, rajulin, ya, contoh yang kedua rajulun. Taqulu ar-rajulu syuja'un. Ya, kita katakan kalau tadi rajulun, kalau menerima al menjadi ar-rajulu syuja'un. Laki-laki tersebut pemberani. Atau kata kitabun, ketika dia menerima al menjadi al-kitabu jadidun. Ya. Kitab tersebut baru, buku tersebut baru. Ats-tsaniyatu ma taqa'u mauqi'a ma yaqbalu al. Ya, atau kalau misalnya dia tidak menerima al, ya dia itu menempati kedudukan dari suatu isim yang menerima al. Ya, misla dzu. Contohnya adalah dzu bima'na sahibin. Yang memiliki makna sebagai sahib, pemilik. Nahwu jaa dzu ilmin. Ya, telah datang dzu ilmin. Ai sahibu ilmin. Yaitu pemilik ilmu. Ya, telah datang pemilik ilmu. Fadhu nakirotun. Maka dhu di sini adalah nakirah. Wahia la taqbalu al. Ya, namun kata dhu ini dia tidak dapat menerima al. Lakinnaha waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu al. Ya, namun dia itu menempati kedudukan suatu isim yang dapat menerima al, wa huwa sahibun, yaitu kata sahib. Wa qauluhu, ya, kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu menyebutkan wa ma'rifatun wa hiya sittatun. Ya, dan ma'rifah itu ada 6, ya. Pendapat beliau, al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Dan isim ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tertentu. Wahiyya sittatun. Itu ada 6. Ad-dhamiru, ya, dhamir atau kata ganti orang. Wal alamu, ya, al-alam atau nama. Wasmul isyarati. Kemudian isim isyarah atau kata tunjuk. Walismul mausulu, ya, dan isim mausul. Ya, jadi ingat penulisan yang benar. Ismul isyarah itu dalam bentuk idhofah. Kemudian walismul mausulu dalam bentuk na'at dan man'ud. Wal mu'arrafu bi'al. Dan suatu isim yang dimakrifatkan dengan al. Ya, artinya nakirah yang menerima al. Wal mudhafu liwahidin minha. Ya, kemudian sesuatu yang dimudhafkan kepada salah satu darinya. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa baqiya min anwa'il ma'arifi an-nakiratul maqsudatu fi babil munada. Ya, kemudian yang tersisa itu adalah ada jenis yang makrifat yang lain, yaitu nakirah yang dimaksudkan. Ya, nakirah yang dimaksudkan. Dan ini itu pembahasan al-munada. Ya, nahwu ya talibu. Ya, contohnya itu adalah talibu dalam ya talibu. Ya, idza kunta turidu wahidan muayyanan. Ya, jika engkau itu memaksudkan, ya, talibunya di sini itu adalah seorang pelajar yang
tertentu. Ya mungkin yang ada di hadapan kita. Ya, namun kita tidak mengetahui namanya misalnya. Wala'allahu tarakahu. Ya, kemungkinan beliau memang sengaja meninggalkannya. Li'annahu sayadkuruhu fi babihi. Ya, karena beliau akan menyebutkan penjelasannya dalam babnya. Jadi beliau menyebutkan 6 ini saja. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.